Hai guys, apa kabar? Pagi ini Mimin mau mengajak kalian seru-seruan bareng film Night of the Zodiac. Film ini penuh aksi, fantasi, dan petualangan seru yang dijamin bikin kamu tercengang. Penasaran? Yuk, langsung aja simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Di awal film, menceritakan di langit terjadi pertarungan sesama dewa yang sedang merebutkan seorang anak. Tak lama setelah itu, seorang anak itu jatuh ke bumi, dan salah satu dewa itu menolongnya dengan tubuhnya yang terbentur di bumi. Beberapa tahun kemudian, diceritakan bahwa ada pemuda yang bernama Seiya. Dia sedang menunggu gilirannya untuk bertanding di ring tinju bebas. Di saat menunggu, dia melamun membayangkan kakaknya yang hilang setelah diserang pada waktu dia kecil. Dia pun segera dipanggil untuk melawan musuhnya di ring. Dengan cara bertarung yang unik, dia bertarung seolah-olah menari-nari di atas ring. Namun, dengan caranya itu, si pemilik lokasi tinju, yaitu Cassius, tak suka. Saya geram dengan perkataannya, rokoknya Cassius ditendang hingga terjatuh. Dengan emosi, Cassius pun turun ke ring dan langsung menghajar saya. Saya tak mampu melawannya. Dengan tak sadarkan diri, tiba-tiba saya mengeluarkan sayap dewa, dan meledak sampai Cassius terpental. Saya pun memilih untuk tidak melanjutkan pertandingan tersebut. Di saat hendak pergi, tiba-tiba ada seseorang yang bilang ada yang ingin menemui MU. Dan dia tahu, apa yang kamu cari selama ini. Dia adalah Alman. Alman pun menceritakan, bahwa kamu sangat mahir bertarung, dan di dalam tubuhmu ada energi Cosmos Pegasus yang sangat kuat. Namun, dengan caramu mengeluarkan energi sayap dewa tadi, secara tidak langsung, kamu mengundang Vander Guraad dan pasukannya untuk menangkapmu. Alman pun memberi pilihan kau ikut aku atau ingin bertarung melawan pasukan Guraad. Teman Alman bilang pergilah dulu biar aku mengulur waktu sebisaku. Namun, dia dengan mudahnya ditumbangkan. Setelah melihat pasukan Guraad yang sangat kuat, saya pun ikut bersama Alman dan dikejar oleh pasukan Guraad. Terjadilah pengejaran yang sangat seru. Tak lama kemudian sahabat Alman yaitu Milok membantu dengan tembakan, alhasil mereka berhasil kabur dan masuk ke dalam mobil. Tidak hanya itu, pesawat luar angkasa juga sedang mengincarnya. Milok mengeluarkan senjata rudal untuk menumbangkan pesawat tersebut. Mereka pun berhasil kabur. Setelah kabur dari kejaran Guraad dan pasukannya, Seiya dibawa ke markas Alman, dan menceritakan bahwa dirinya ditakdirkan untuk menjadi kesatria pelindung untuk Dewi Athena, yaitu kesatria Pegasus. Alman menceritakan semua yang dia tahu tentang legenda kuno dan kekuatan Cosmo. Namun, Seiya tidak percaya sedikit pun itu semua terlalu aneh. Ketika hendak pergi, tiba-tiba, Alman menyinggung soal kakaknya, Patricia yang diculik dan tak pernah kembali. Saya pun emosi dan bertanya, apa yang kau tahu tentang kakakku, Patricia? Alman pun menceritakan, bahwa 10 tahun yang lalu, Guraad mendeteksi bahwa adanya energi Cosmo yang kuat di lokasimu, dan dia pikir itu adalah Patricia. Namun, memang Patricia menyerahkan diri agar saya tidak tertangkap. Patricia tahu, kalau di dalam tubuh saya terdapat energi Cosmos Kesatria Pegasus. Namun saya tak mempercayai cerita itu sedikit pun. Dan ingin pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika hendak meninggalkan tempat, saya bertemu Shina yang juga seorang Cosmos. Yang di dalam tubuhnya mengalir energi Dewi Athena, yang dapat menghancurkan dunia. Di tengah perbincangan, Shina memberi hadiah kecil yaitu kalung kesatria Pegasus. Dan dijelaskan bahwa dia tidak akan bisa melawan Guraad tanpa kalung itu. Di tengah kebingungan saya, Shina pun mengajak saya untuk makan. Di tengah mereka makan, Shina tiba-tiba mengeluarkan energi Cosmos seorang Dewi Athena yang sangat kuat, dan membahayakan. Tak lama setelah itu Alman pun datang untuk meredamnya. Alman menjelaskan bahwa, di markas ini telah didesain khusus.
Jika terdapat energi cosmos yang keluar, maka semua ruang akan tertutup, sehingga Guraat tidak dapat melacaknya. Setelah itu Shin berganti ke ring pertarungan saya, di situ sudah ada Guraat bersama pasukannya dan menyuruh mereka menutup lokasi tinju milik Cassius. Cassius menolak untuk menutup lokasi tersebut. Namun, Guraat memiliki tawaran yang menarik dan perlu dipertimbangkan, yaitu dengan memberikan jubah buatan Guraat yang membuat dia lebih kuat berkali-kali lipat. Shin berganti, Alman menyuruh Milok untuk mengantar saya ke guru kesatria perak. Dengan terpaksa saya menurutinya. Saya melakukan perjalanan untuk menemui guru kesatria perak, yaitu Marlin. Di sana dia terlihat tidak mampu untuk melakukan ujiannya, dengan memecahkan batu dengan tangannya. Alih-alih batu itu pecah malah tangan saya kesakitan. Saya terus berlatih sagat giat agar bisa menyelamatkan kakaknya, dan melindungi Shina. Dia berkonsentrasi agar bisa mengendalikan kekuatan cosmos di dalam dirinya. Saya pun dipaksa untuk bertarung melawan Marlin. Berkali-kali dia sangat mudah dikalahkan. Marlin pun berusaha agar latihannya berhasil, dan saya menjadi kesatria Pegasus pengawal Athena. Setelah berhari-hari latihan dengan Marlin, saya pun terlihat lebih kuat. Dengan konsentrasi penuh, dia bisa mengeluarkan senjata cosmonya menjadi kesatria Pegasus, namun hanya setengah dari energi tersebut. Dia mendapat penglihatan bahwa Alman juga terlibat dalam penculikan Patricia kakaknya saya. Marlin pun mengatakan, jubah tersebut akan hilang jika pikiran tidak bersih dan penuh dengan emosi. Saya tidak memperdulikan perkataan Marlin. Saya pun tetap emosi dan ingin segera pulang dan menghajar Alman. Sesampainya di markas, saya langsung mencari Alman dan ingin menghajarnya. Namun, Shina menahannya dan mengajak saya jalan-jalan ke tepi pantai, dan menjelaskan bagaimana semua itu bisa terjadi. Shina mengatakan bahwa Guraat dan Alman adalah orang tua Shina. Waktu itu Shina belum bisa mengontrol kekuatan cosmos, sehingga Guraat atau ibunya itu kehilangan tangannya. Oleh karena itu, Guraat mencari anak cosmos untuk memperbaiki tangan Guraat yang telah hilang itu. Belum lama setelah itu, Shina melihat pesawat Guraat mendarat ke markas Alman. Namun Shina tidak tinggal diam. Shina dan saya langsung bergegas ke markas untuk menolong ayahnya. Terjadilah pertarungan antara pasukan Alman dan pasukan Guraat. Namun, pasukan Alman tidak sebanding dengan pasukan Guraat. Karena pasukan Guraat sudah dimodifikasi dan diberi jubah cosmos sehingga menjadi lebih kuat. Tak lama setelah itu, saya dan Shina tiba ke markas. Guraat mengetahui kedatangannya, dan segera menyuruh Cassius untuk membawa Shina, dan lakukan apapun terhadap saya. Saya pun bertarung melawan Cassius yang sudah kuat dari sebelumnya, karena dia memakai jubah buatan Guraat. Alih-alih menyelamatkan Shina, saya pun tidak bisa berkonsentrasi dan tak mendapatkan jubah kesatria Pegasus. Dengan mudahnya, Cassius mengalahkan saya, dan menculik Shina. Di sisi lain, Alman memilih untuk bunuh diri dan menghancurkan markasnya, dengan maksud Guraat ikut meninggal bersamanya. Namun, Guraat masih bisa selamat dari ledakan tersebut, dan berhasil membawa Shina. Shina segera dibawa ke markas Guraat, untuk diambil energi cosmos Athena, yang ada di dalam tubuhnya. Sebelum itu Guraat sempat berbincang dengan Shina yang diikat. Dia menjelaskan bahwa Guraat melakukan itu juga tidaklah mudah, dan tidak ingin menyakiti anaknya sendiri. Namun, Guraat tetap kekeh untuk melakukannya. Guraat pun menyuruh pasukannya untuk memulai menguras energi yang ada di dalam tubuh Shina. Markas Alman pun hancur berkeping-keping, dan saya baru terbangun dari pingsannya. Dia menyesal karena tidak bisa menjaga Shina. Milok memberi motivasi ke saya, agar bisa lebih berkonsentrasi dan fokus lagi. Ingatlah, apa sebenarnya tujuanmu? Dengan tekad yang kuat saya dan Milok pergi ke markas Guraat untuk menyelamatkan Shina. Namun Guraat menyadari dan dihujani peluru. Saya pun berhasil menghindari tembakan tersebut, dan segera turun dari pesawat. Saat saya turun, dia langsung berubah menjadi kesatria Pegasus, yang gagah dan kuat. Setelah mendarat saya dihadang Cassius. Namun, Cassius bukanlah tandingannya. Di sisi lain, Guraat melihat anaknya kesakitan, dengan tidak tega Guraat menyuruh untuk menghentikan pengurasan energi tersebut.
Namun, pengawalnya menolak dan memilih untuk berontak. Ternyata pengawalnya juga memiliki kekuatan cosmos burung phoenix yang sangat kuat. Sehingga anak buah Gurat tidak bisa mengatasinya. Gurat bertarung dengan pengawalnya sendiri. Namun, dia sangat mudah untuk dikalahkan. Ketika hendak membunuh Gurat, saya pun datang dan segera menyelamatkan Shina. Namun pengawal itu menghalanginya. Dengan kekuatan yang seimbang mereka bertarung sama lain. Ketika mereka bertarung, Gurat mencabut kabel-kabel berharap akan menghentikan proses pengambilan energi Shina. Semuanya sudah terlambat, Shina sudah menjadi Dewi Athena yang sangat kuat, dan menghancurkan semuanya. Namun, saya tidak menyerahkan begitu saja, dan menjelaskan bahwa kau bukanlah Dewi Perang melainkan Dewi Penjaga umat manusia. You can't save me, but you can stop us. You must do it now. Shina pun tersadar dan bisa mengendalikan energi cosmosnya. Shina menghampiri ibunya dan menyembuhkan tangannya yang hilang. Nah, itu dia sekilas tentang Knight of the Zodiac. Bagaimana? Seru kan? Film ini benar-benar menghibur dan penuh dengan kejutan. Berikan like dan subscribe ke channel YouTube kami untuk video seru lainnya. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang suka film aksi, komedi, dan misteri. Tinggalkan komentar di bawah ini dan beritahu kami pendapatmu tentang film ini. BB semua.